bersyukur pagi hari ini kita ada semua Tuhan. Pagi hari ini kita mau datang kepada Tuhan, menyembah Tuhan, dan bersyukur atas segala kebaikan Tuhan. Pujikan, haleluya. Mari kita siapkan hati kita, pikiran kita hanya untuk Tuhan pagi hari ini. Haleluya. Haleluya. Kami mau datang kepadamu Yesus. Kami rindu hadiratmu. Masuk hadiratmu Tuhan, dengan korban pujian. Masuk hadiratmu Tuhan, berhiaskan kekudusan. Di hadapan hadiratmu Tuhan, ku rasakan kedamaian. Di hadapan hadiratmu Tuhan, Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Berikan dalam hidupku hanya untuk
pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Amin. Sebab Dia Allah yang dahsyat. Dia Allah yang luar biasa dalam hidup kita. Dia penolong sejati dalam hidup kita. Amin. Terus kita memuji Tuhan. Kita menyatakan Dia Allah yang dahsyat. Dia Allah yang luar biasa. Bersama Tuhan kita tidak perlu takut. Amin. Alangkah indahnya hidup di dalam Tuhan. Amen. Dia mencurahkan berkat yang melimpah. Alangkah indahnya jalan bersama Tuhan. Dia memberikan kuasa untuk menang. Nyatakan Yesus ku dahsyat. Amin. Ku tak ragu kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Yesus ku dahsyat, tak terpenuh kuasa-Mu. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. haleluya. Alangkah indahnya hidup di dalam Tuhan. Dia mencurahkan berkat yang melimpah. Amin saudara. Alangkah indahnya jalan bersama Tuhan. Dia memberikan kuasa untuk menang. Yesus ku dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Yesus ku dahsyat, tak terpenuh kuasa-Mu. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Haleluya. Lagi kita katakan Alangkah indahnya hidup di dalam Tuhan. Dia mencurahkan berkat yang melimpah. amin. Alangkah indahnya jalan bersama Tuhan. Dia memberikan kuasa untuk menang. Yesus ku dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Yesus ku dahsyat, tak terpenuh kuasa-Mu. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Haleluya. Yesus kita luar biasa. Amin. Bapak Ibu yang setuju jawab saya ya. Yesusku luar biasa. Lagi. Yesusku Luar biasa. sekali lagi. Yesusku Luar biasa. tidak perlu kita takut. Amin. Sepanjang tahun yang berlalu Tuhan sudah tolong. Selanjutnya Tuhan pasti tolong. Amin. Lagi kita katakan Yesusku dahsyat. Yesusku dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Nyanyikan dengan iman. Nyanyikan sebagai pengakuan kita kepada Tuhan. Dia dahsyat. Aku tidak akan takut lagi. Yesusku dahsyat, tak terpenuh kuasa-Mu. Kau yang terhebat, terbesar. Yes, lagi katakan Yesusku. Yesusku dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Yesusku dahsyat, tak terpenuh kuasa-Mu. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Kau yang terhebat, Kau yang terbesar. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Dengan iman katakan Yesusku dahsyat. haleluya. Yesus kita dahsyat. Amin. Tidak pernah sedetik pun Dia meninggalkan kehidupan kita. Dalam lembah kekelaman pun
Tuhan ada di sana buat kita. Layak Dia kita sembah, layak Dia kita puji dalam hidup kita, seumur hidup kita. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku.
Tuhan yang selalu menolong. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Yesus. Hidup kami ada semua karena Tuhan. Semua karena kemurahan-Mu, Yesus. Terima kasih Engkau Allah yang setia. Terima kasih Kau tidak pernah meninggalkan kami. Haleluya. Kami sadar kami tidak dapat hidup tanpa Tuhan. Kami perlu Tuhan. Haleluya. Kami perlu Tuhan. Kami perlu Tuhan. Yesus, ku sembah Engkau, Yesus. Hanya Engkau, Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Amin, amin. Hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah walau dunia semua berguncang. Tak tergoyahkan, Kau tetap. Haleluya. Haleluya. Hanya Engkau. Haleluya. Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau. Hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, amin. Walau dunia semua berguncang. Tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Haleluya. Haleluya. Pujian hormat hanya bagi-Mu, Yesus. Sebab Kau Allah yang tidak pernah berubah. Kau Allah yang tidak pernah berubah. Setiap musim dalam hidup kami boleh berubah, tapi kami memiliki Allah yang setia. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sungguh bersyukur memiliki Engkau dalam hidup kami. Tidak mau kami meninggalkan Tuhan. Tidak mau kami jauh dari Tuhan. Tidak mau kami mengandalkan kekuatan kami. Kami hanya mau mengandalkan Tuhan saja. Terima kasih Yesus, terima kasih. Berfirmanlah Tuhan pagi hari ini. Firman-Mu yang membuat kami lebih lagi percaya kepada Tuhan. Firman-Mu yang menjadi jawaban hidup kami. Biar setiap perkataan yang keluar dari mulut hamba-Mu menjadi kekuatan bagi kami. Urapi, berkati hamba-Mu Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Kami terima firman Tuhan dengan penuh ucapan syukur, dengan hati yang terbuka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Segala hormat kemuliaan hanya bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Dia Tuhan segala Tuhan, Dia Raja segala Raja.
Dan dia berjanji akan datang kembali menjemput saudara dan saya. Dan semua orang yang tetap menjadi pelaku-pelaku firman-Nya. Tema khotbah hari ini Minggu 19 Desember 2021. Nurut siapa? Nurut siapa? Apa artinya? Nurut Tuhan, apa kita? Apakah kita mau menurut Tuhan atau menurut kemauan kita? Apa kita mau sandar Tuhan atau sandar kekuatan kita? Mau berharap sama Tuhan atau berharap kepada manusia? Kita melihat apa maunya Tuhan. Maunya Tuhan itu adalah apa yang Tuhan mau. Apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan inginkan, dan bukan apa yang kita inginkan. Kita bisa minta sesuatu sama Tuhan, punya keinginan. Tapi Tuhan akan menjawab, bukan sesuai dengan keinginan kita, tapi dia akan menjawab sesuai dengan kebutuhan kita. Karena dia Allah yang mengerti. Jangan minta sesuatu kepada Tuhan, tapi Tuhan harus ikuti kemauan kita. Kita yang harus ikuti kemauan Tuhan. Jadi kita tahu apa yang Tuhan mau kita perbuat, kita perbuat. Kemauan Tuhan itu adalah berbuat apa yang firman Tuhan katakan, dan bukan apa yang orang katakan. Jadi apa yang firman Tuhan katakan, ya itulah yang kita ikuti. Lalu apa maunya kita? Maunya kita itu kehendak diri kita. Kehendak kita bukan kehendak Tuhan, itu maunya kita. Maunya kita adalah apa yang kita mau dan bukan apa yang Tuhan mau. Nah, banyak orang terjebak di sini. Banyak orang mau menerima pertolongan Tuhan, tapi bertindak menurut maunya sendiri. Dia berkata, Tuhan aku mau ini Tuhan, aku ingin ini Tuhan. Tolong aku Tuhan, tapi Tuhan, begini loh Tuhan. Seharusnya begini. Tuhan tidak mau kita ngatur Tuhan. Tuhan mau kita ikuti kemauan Tuhan. Kalau orang ingin sesuatu dan menurut kemauannya, Tuhan tidak akan kabulkan. Sebab kemauan manusia tidak sama dengan kemauan Tuhan. Kalau Tuhan yang bertindak, pasti berkat itu sesuai dengan apa yang menjadi kemauan Tuhan. Nah, mari kita lihat ayat pokok kita yang terambil dalam kitab 2 Raja-Raja pasal 13 ayat 14. 2 Raja-Raja pasal 13 ayat 14 berkata begini. Ketika Elisa menderita sakit yang menyebabkan kematiannya, datanglah Yoas, Raja Israel kepadanya. Dan menangis. Oleh karena dia, sekali lagi, ketika Elisa menderita sakit yang menyebabkan kematiannya, datanglah Yoas, Raja Israel kepadanya, kepada Elisa, dan menangis. Oleh karena Elisa, katanya, Bapakku, kereta Israel dan orang-orangnya yang berkuda. Mari kita perhatikan kisah Raja Yoas, menjadi cermin bagi kita. Yoas itu adalah seorang raja atau raja bangsa Israel. Dan pada saat itu Yoas dicekam dengan ketakutan. Dia gelisah. Karena apa? Karena bangsa Aram mencoba mengepung negaranya. Karena musuh mengepung dia. Dan ini yang membuat Yoas alami ketakutan. Jadi kita tahu Yoas alami ketakutan. Nah, ketakutan itu bisa melanda siapa saja. Dalam strata apa ketakutan itu bisa menerobos masuk. Ada orang yang takut kehilangan hartanya. Atau orang yang takut kehilangan miliknya. Orang seperti ini tidak sadar bahwa di dunia ini cuma sementara. Tapi ada orang yang takut kehilangan miliknya. Ada orang yang takut kehilangan pekerjaannya. Ada orang yang takut kehilangan studinya atau katakan gagal studinya. Ada orang yang takut masa depannya dan seterusnya dan seterusnya. Nah, ketakutan itu tanpa sadar bisa membuat seseorang yang pertama salah berpikir. Salah berpikir. Orang alami ketakutan, lalu dia berpikir, gimana ya? Gimana ya? Bukan tidak boleh berpikir. Tapi orang bisa salah berpikir
kalau tidak melibatkan Tuhan. Yang kedua, orang bisa salah langkah. Dia ambil keputusan lalu salah langkah. Dan yang ketiga, orang bisa salah bertindak. Bertindak. Tindakan itu hasil dari sebuah keputusan. Nah, keputusan itu hasil daripada pemikiran seseorang. Karena persoalan, lalu dia bertindak. Dan ini yang dialami oleh Raja Yoas. Ini yang dialami oleh Raja Yoas. Ini juga bisa dialami oleh orang percaya. Orang percaya bisa alami seperti Yoas alami jika salah mengambil keputusan. Salah pikir, salah langkah, salah tindak. Jangan sampai kita seperti Raja Yoas. Sebab Tuhan berikan kita kebenaran firman. Nah, kita kembali kepada Raja Yoas. Bangsa Aram tadi mengepung negaranya, itu persoalan atau masalah bagi Raja Yoas. Jadi persoalan itu sebuah masalah. Dia merasa kekuatannya tidak sebanding dengan kekuatan musuh. Raja Aram mengepung dia diliputi dengan ketakutan. Saudara dan saya, kita dihadapkan dengan keadaan yang belum stabil. Pasti orang banyak dicekam dengan ketakutan, gelisah, lalu mulai menyimpulkan sendiri. Aku harus di rumah. Betul. Aku tidak mau keluar. Betul. Aku tidak mau ibadah. Salah. Tuhan berikan kita kesempatan untuk memuliakan Tuhan. Tapi tetap Tuhan berikan kita hikmat bagaimana kita menyikapi sebuah keadaan dengan menggantungkan harapan kita hanya kepada Tuhan. Alkitab menulis keadaan ini juga pernah dialami oleh 12 pengintai. 12 pengintai. Kita coba membuka Bilangan 13 ayat 17a berkata begini. Maka Musa menyuruh mereka untuk mengintai tanah Kanaan. Jadi Musa, sudah kita bisa melihat, menyuruh 12 pengintai untuk mengintai tanah Kanaan yang dijanjikan Tuhan. Musa sebagai pemimpin. Jadi 12 orang ini sama-sama mendengar perintah Tuhan melalui Musa. Tapi kita melihat hasilnya beda. Sama-sama mendengar perintah Tuhan melalui Musa, dibekali dengan perbekalan yang sama, tapi hasilnya kok bisa beda. Kita lihat ayat 31. Tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu karena mereka lebih kuat daripada kita. 10 orang pengintai dia berkata begini, kita enggak bisa maju menyerang mereka atau mengalahkan mereka karena mereka lebih kuat daripada kita. Ini kalah sebelum berperang. Itu 10 pengintai. Sama-sama disuruh Musa, sama-sama punya mendengar firman, sama-sama dibekali. Tapi kita lihat ayat 30. Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa. Katanya, tidak. Kita akan maju dan menduduki negeri itu sebab kita pasti akan mengalahkannya. Kenapa ucapan mereka bisa berbeda antara 10 pengintai dengan 2 pengintai? Kenapa bisa beda? Sama-sama dengar ucapan Tuhan melalui Musa, sama-sama masuk dengan perbekalan, tapi hasilnya bisa beda. Kenapa? Sama-sama seiman, sama-sama segereja, sama-sama dengar firman Tuhan. Tapi bisa beda. Yang satu ketakutan. Yang satu penyerahan diri kepada Tuhan. Kembali kepada 12 pengintai. Kenapa bisa beda? Karena 10 pengintai ini diliputi atau dicekam dengan ketakutan waktu melihat penduduk Kanaan. Jadi memang fakta tanah Kanaan itu tanah yang berlimpah-limpah. Tanah yang subur. Tapi ada penduduk Kanaan yang dilihat fakta penduduk yang tinggi besar seperti raksasa. Jadi apa yang dilihat 10 pengintai ini benar. Tapi juga 2 pengintai juga melihat yang sama. Tapi ucapan mereka beda. Mereka ketakutan. Ayat 33 kita baca. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang enak yang berasal dari orang-orang raksasa.
Dan kami lihat diri kami seperti belalang. Kita perhatikan. Kami lihat diri kami seperti belalang. Siapa yang melihat mereka seperti belalang? Mereka bangsa pilihan Tuhan. Tuhan melihat mereka bukan seperti belalang. Tuhan juga melihat kita. Dia juga katakan, aku lukiskan engkau di telapak tanganku. Engkau ada di biji mataku, sebagai biji mataku. Lalu orang percaya berkata, pasti aku kalah. Seperti 10 pengintai ini. Kenapa bisa beda? Sama-sama dengar. Itu berarti sama-sama kita mendengar firman. Tapi kenapa hasilnya bisa beda? Karena mereka melihat persoalan, tapi tidak bergantung kepada janji Tuhan. Kita semua tahu. Kita bukan tidak mau tahu. Kita tahu ada pandemi. Ada lagi yang lebih dahsyat. Kita tahu semua. Tapi kita mengerti ada Tuhan yang lebih dahsyat dari segala persoalan. Amin. Bertepuk tangan bagi Tuhan. Ada Tuhan yang lebih besar. Hidup kita bukan di tangan persoalan. Hidup kita ada di dalam tangan Tuhan. Jadi kita lihat di sini 2 pengintai itu, Yosua dan Kaleb, melihat yang sama tapi mereka lihat dan pegang janji Tuhan. Dan mereka punya keyakinan Tuhan pasti mengalahkan. Jadi sekali lagi lihat fakta, tapi pegang janjinya Tuhan. Tuhan sendiri yang berkata, aku memberikan negeri ini kepadamu. Tuhan juga bilang sama kita, aku menyertai kamu sampai kesudahan alam. Itu janji Tuhan. Kita dihadapkan pada masalah. Masalah kita, masalah yang ada di dunia, pandemi dan sebagainya. Tapi kita punya Tuhan. Hidup kita dalam tangan Tuhan. Tuhan mau kita kalahkan persoalan. Bukan dikalahkan dengan persoalan. Artinya kita pasrah dengan Tuhan. Kita jalan bukan dengan penglihatan, tapi jalan dengan iman. 10 pengintai ini dengan penglihatan, tapi tidak pegang janji Tuhan. Tapi 2 pengintai ini, dia tahu ada masalah, tapi mereka pegang janji Tuhan. Jadi jelas perbedaannya, takut dan tidak takut. Persoalan tetap ada. 10 pengintai ketakutan, 2 pengintai lihat yang sama, tapi tidak takut. Kenapa? Karena punya Tuhan. Karena pegang janji Tuhan. Kita juga punya Tuhan. Amin. Amin. Kita juga pegang janji Tuhan. Nah, apa persoalan yang sedang mengepung kita hari-hari ini? Persoalan apa yang sedang mengepung saudara? Jangan atasi dengan kemampuanmu, tapi atasi dengan kemampuan Tuhan. Amin. Atasi dengan kemampuan Tuhan. Kalau atasi dengan kekuatan diri, ujungnya pasti ketakutan. Orang tidak akan mampu hadapi persoalan dengan kekuatan diri tanpa melibatkan Tuhan. Sepandai-pandainya dia, sekuat-kuatnya dia, semampu-mampunya dia, tidak akan mampu hadapi persoalan dengan kekuatan diri. Harus dengan kekuatan Tuhan. Apa itu kekuatan Tuhan? Kekuatan Tuhan, yakini firman-Nya. Yakini firman-Nya. Lalu bertindak sesuai dengan firman-Nya. Bukan cuma yakini tapi tidak ada tindakan. Iman itu harus disertai dengan tindakan. Perbuatan dari iman itu sendiri. Kita lihat kisah Yoas ini menjadi cermin bagi kita. Kita bertanya, apa yang menyebabkan Yoas dililit dengan ketakutan? Apa yang membuat ketakutan itu melilit Yoas? Tadi kita tahu yang pertama, Yoas salah pikir. Yoas salah berpikir. Ayat 14. Ketika Elisa menderita sakit yang menyebabkan kematiannya, datanglah Yoas Raja Israel kepadanya dan menangis oleh karena dia. Katanya, Bapakku, Bapakku, kereta Israel dan orang-orangnya yang berkuda. Yoas punya masalah. Bangsa Aram mengepung dia. Kita juga hadapi masalah. Selama kita masih di dunia ini, kita juga diperhadapkan dengan masalah. Yoas pikir dia pasti kalah. Karena masalah itu besar dan dia takut kehilangan tahtanya sebagai raja. Dia takut kehilangan hartanya habis. Itu jadi cermin bagi kita. Jangan sampai anak Tuhan berkata, aduh masalahku terlalu besar. Aduh
pekerjaanku, masa depanku, kesehatanku, rumah tanggaku, keluargaku, dan sebagainya. Jadi ini yang membuat Yoas datang sama Elisa dan berkata, Bapakku, Bapakku, kereta Israel dan orang-orangnya yang berkuda. Yoas salah. Dia bertumpu kepada Elisa. Dia bertumpu kepada Elisa. Jangan bertumpu kepada manusia. Manusia terbatas, siapapun dia. Jangan bertumpu pada gembala. Bertumpu kepada Tuhan. Dia tidak pernah berubah dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Bertepuk tangan bagi Tuhan. Kultus individukan Yesus di atas segala-galanya. Jadi anak Tuhan yang mantap imannya hanya kepada Yesus. Bukan cari manusia. Engkau akan kecewa. Cari Tuhan. Jadi kita lihat Yoas datang sama Elisa. Nah, datangnya sama Elisa tidak salah. Tapi berharapnya sama Elisa itu yang salah. Sudah datang sama gembala tidak salah. Tapi jangan berharap. Tapi berharap sama Tuhan. Elisa didatangi tidak salah. Yoas datang sama Elisa. Dia bilang, Bapakku, Bapakku, ini yang salah. Karena bersandar kepada manusia. Nah, sekali lagi, mengapa Yoas bersandar kepada manusia? Kenapa Yoas bersandar kepada Elisa? Alkitab menjelaskan, karena Yoas tidak pernah cari Tuhan. Orang yang tidak pernah cari Tuhan, sandarannya pasti manusia. Kita baca ayat 10 dari 2 Raja-Raja 13. Ayat 10 dan ayat 11a. Dalam tahun ke-37 zaman Yoas, Raja Yehuda, Yoas anak Yoahas menjadi raja atas Israel di Samaria. Ia memerintah 16 tahun lamanya, ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Sudah tidak beribadah, tidak cari Tuhan, tapi hidup dalam dosa. 16 tahun jadi raja, tidak pernah cari Tuhan, justru melakukan kejahatan. Nah, mengapa Yoas tidak pernah cari Tuhan? Kok mendatangi Elisa? Karena Yoas takut kehilangan tahtanya. Dia tahu Elisa seorang nabi, seorang hamba Tuhan. Dia datang karena dia takut kehilangan tahtanya, dia takut kehilangan kedudukannya, hartanya, dan sebagainya. Takut diambil oleh Raja Aram. Tidak pernah ibadah, tidak pernah cari Tuhan, tiba-tiba mendatangi Nabi Elisa waktu ia alami pengepungan atau waktu alami persoalan. Nah, tidak heran yang keluar adalah kepentingan jasmani. Ada orang Kristen Yoas. Tidak pernah ibadah atau kadang ibadah. Tidak pernah baca firman atau kadang-kadang baca firman. Bahkan bacanya tidak serius. Tidak jadi pelaku firman. Tapi di saat membutuhkan pertolongan Tuhan, di saat membutuhkan sesuatu perlindungan jasmaninya, baru ingat Tuhan. Ini Kristen Yoas. Tuhan tidak mau itu ada pada kita. Kita mau di saat kita senang atau susah, sehat atau sakit, diberkati atau kurang berkat, kita tetap setia kepada Tuhan. Amin. Bertepuk tangan bagi dia. Di saat apapun. Kristen Yoas itu Kristen yang bergantung sama manusia. Yoas ini mendengar banyak mujizat yang dilakukan oleh Elisa. Tuhan pakai Elisa melakukan mujizat. Sehingga bangsa Israel alami kemenangan. Yoas mendengar, Yoas tahu. Waktu Israel alami serangan, kita tahu Tuhan tolong. Tapi bukan karena Elisa, tapi karena Tuhan. Saudara diberkati Tuhan, saudara diberi kesehatan oleh Tuhan, saudara ditolong oleh Tuhan. Itu karena Tuhan dan bukan karena gembala, amin. Karena Tuhan. Karena engkau punya iman yang kuat kepada Tuhan. Nah, kembali kepada Raja Yoas. Di zaman Raja Yoas, bangsa Aram ini mengepung bangsa Israel. Tadi kita dengar, lalu Yoas menangis datang sama Elisa. Dia bilang, Bapakku, Bapakku. Kalau kita mau sederhanakan, dia bilang begini, Bapakku bagaimana?
Bagaimana dengan hidupku? Bagaimana dengan kedudukanku? Bagaimana dengan prajurit-prajuritku? Dia bilang, Bapakku, Bapakku, kereta Israel yang berkuda. Fokusnya hanya jasmani. Tidak heran orang yang tidak pernah cari Tuhan. Yang dikejar hanya jasmani. Jasmani itu akan ditinggalkan. Jasmani itu akan ditinggalkan. Kita akan bersama dengan Tuhan, kita tidak tahu kapan. Tapi kita tahu di dunia tidak bisa dibandingkan dengan surga. Surga tempat yang indah, tempat yang mulia, yang luar biasa indahnya. Yang luar biasa indahnya. Kita harus tetap percaya. Saudara percaya, saudara juga bawa keluargamu percaya kepada Kristus. Kalau engkau seorang istri, bawa suamimu. Kalau engkau suami, bawa istrimu, anak-anakmu. Kalau engkau orang tua, bawa kepada Tuhan. Setia, sama-sama setia. Saya bersyukur. Kalau pagi hari ini saya melihat saudara-saudara saya kandung hadir. Kakak saya Ernie ada bersama dengan kita. Sudah 2 tahun lebih tidak hadir karena masa pandemi. Ada adik saya David yang tinggal di sini. Adik saya Yusuf dan istri yang hadir dari Jakarta. Adik saya Peter dan istri yang tidak hadir karena sebuah kepentingan. Tapi kita tetap membangun komunikasi, kita tetap percaya kepada Tuhan. Sudah kembali kita melihat di sini. Apa saja yang Tuhan izinkan mengepung kita. Mungkin persoalan bisa bicara pekerjaan, masalah keluarga, rumah tangga, kesehatan, dan sebagainya. Cari Tuhan. Cari pertolongan Tuhan. Jangan sandar kepada manusia, tapi sandar kepada Tuhan. Jadi kita lihat di sini, Yoas dicekam ketakutan, lalu dia salah pikir. Yang kedua, dia salah langkah. Salah langkah. Yoas mendatangi Elisa dengan konsep yang salah. Di benaknya tadi dia takut kehilangan kedudukannya. Takut kehilangan tahtanya sebagai raja dan sebagainya. Di benaknya harta kereta itu nomor 1. Dia tidak sadar. Itu akan dia tinggalkan. Tuhan berkata dalam Matius 6 ayat 33. Tapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Cari Tuhan dengan kebenarannya. Tuhan tidak bilang cari Tuhan pada waktu engkau senang. Cari Tuhan pada waktu kondisi baik. Tidak. Cari Tuhan dengan kebenarannya. Cari Tuhan dahulu. Carilah kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Jadi yang kedua, Yoas itu salah langkah. Salah langkah. Untung Tuhan kasih tahu Elisa. Yoas salah langkah. Yoas salah berpikir. Yoas salah bertindak. Tapi Tuhan masih mengasihani melalui Elisa. Nah kalau ada di antara kita yang salah langkah. Lalu kita dengar firman Tuhan. Itu satu tanda Tuhan mengasihi kita. Tuhan mengasihi saudara. Elisa tidak mau Yoas itu sandar pada dirinya. Sebab dia tahu dia seorang hamba Tuhan, dia seorang nabi. Dia tahu dia disuruh Tuhan, dia diangkat Tuhan jadi nabi. Pasti dia ingin bawa orang sandar sama Tuhan. Karena pertolongan itu bukan dari Elisa, tapi dari Tuhan. Elisa tunjukkan sandaran yang benar kepada Yoas. Tumpuan yang benar. Nah kita baca 2 Raja-Raja 13 ayat 15. Berkatalah Elisa kepadanya, ambillah busur dan anak-anak panah. Lalu diambillah busur dan anak-anak panah. Jadi Tuhan bilang sama Elisa. Lalu Elisa dia berkata, Yoas ambil busur dan anak panah. Busur dan anak panah. Ambil. Pasti kalau Tuhan suruh, pasti ada maksud Tuhan. Tuhan tidak pernah menyuruh seseorang tanpa maksud Tuhan. Dan maksud Tuhan pasti maksud yang baik. Baik untuk si penerima firman. Jadi apa yang harus Yoas lakukan? Yang pertama, ambil busur dan anak-anak panah. Apa artinya bagi kita? Artinya, pergunakan imanmu. Iman itu datang dari berita-berita karena firman Tuhan. Maka kita harus gunakan iman. Dan kita melihat murid-murid Tuhan pernah berkata, Guru tambailah iman kami. Tiap hari kita minta sama Tuhan. Waktu ibadah kita juga minta sama Tuhan. Supaya Tuhan tambahkan iman kita.
Karena hari-hari ini hari-hari yang jahat. Iblis mencoba menenggelamkan iman anak-anak Tuhan dengan hal-hal yang membuat kita susah, sedih, kecewa, dan sebagainya. Kembali kepada Yoas. Ambil busur dan anak panahmu, itu bicara iman. Sedang anak panah itu bicara tindakan. Busur bicara iman, anak panah bicara tindakan. Jadi iman itu harus disertai dengan tindakan. Kalau nggak ada tindakan iman, cuma sekedar beriman, maka itu sia-sia. Kita baca Yakobus 2 ayat 17. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah, pada prinsipnya, pada hakikatnya adalah mati. Iman kalau tidak disertai dengan perbuatan. Kita bukan ingin dibenarkan Tuhan dengan perbuatan atau kemauan kita atau dengan katakan apa yang kita mau, tidak. Tapi maksudnya iman itu harus disertai dengan perbuatan iman itu. Kalau kita percaya firman Tuhan katakan begini, kasihlah musuhmu, kita beriman kepada firman. Nah, perbuatan iman kita mengasihi musuh kita. Tuhan berkata, beribadalah kepadaku dalam Keluaran 25 ayat 23, dikata beribadalah kepadaku, aku akan memberkati roti makananmu dan minumanmu dan aku akan menjauhkan penyakit daripadamu. Kita imani. Tapi bentuknya perbuatan dari iman itu kita beribadah, kita lakukan firman. Jadi saudara kita lihat, Elisa ingin Yoas cari Tuhan. Cari Tuhan. Iman disertai dengan perbuatan. Ambil busur dan anak panahmu. Lalu Elia berkata dalam ayat 16, berkata begini. Berkatalah Elisa kepada Raja Israel, tariklah busurmu, lalu ia menarik busurnya, tetapi Elisa menaruh tangannya di atas tangan raja. Tarik busurmu. Jadi tidak mungkin Elisa minta ambil busur dan ambil anak panah, lalu cuma mengambil saja. Tidak. Tidak mungkin. Pasti harus digunakan. Iman kita juga harus digunakan. Kapan kita bisa menggunakan iman? Di saat persoalan itu sedang Tuhan izinkan ada di hadapan kita. Kita gunakan iman kita. Tuhan, hidupku mau menyenangkan-Mu. Aku menyerahkan hidupku dalam tangan-Mu. Tapi tentu kita juga harus berhati-hati, menjaga diri dan seterusnya. Yoas dia mendengar tarik busurmu. Artinya lepaskan imanmu ke arah sasaran yang tepat. Jangan asal. Banyak anak Tuhan kan asal. Asal ibadah, asal dengar firman Allah, asal memuji Tuhan, asal-asal. Ya berkatnya asal-asal. Tapi Tuhan suruh, seperti kita dengar, menjadi cermin bagi kita tentang Yoas. Jangan asal, tariklah, lepaskan imanmu. Artinya jadilah pelaku firman. Nah di saat Yoas menarik, maka kita melihat Elisa menumpangkan tangannya di atas tangan Yoas. Yoas harus mengulang dengan cara yang benar. Kenapa? Karena masih ada yang tertutup. Kita baca ayat 17. Ayat 17. Serta berkata, bukalah jendela yang di sebelah timur. Dan dibukanya, berkatalah Elisa, panahlah. Lalu dipanahnya. Kemudian berkatalah Elisa, itulah anak panah kemenangan daripada Tuhan. Anak panah kemenangan terhadap Aram, engkau akan mengalahkan Aram di Afek sampai habis lenyap. Jadi Tuhan mau menolong setiap anaknya sampai tuntas. Amin. Tapi Tuhan mau seperti Yoas, jangan cuma asal beriman. Buka jendela yang masih tertutup situ. Bukalah jendela yang di sebelah timur. Masih ada jendela yang tertutup bagi Yoas. Tapi bagi Tuhan itu tidak ada yang tersembunyi. Semua transparan, semua tahu apa yang ada di hati kita. Apakah kita ikut Tuhan dengan sungguh? Apakah kita menjadi pelaku firman dengan sungguh? Atau cuma sekedar? Apa yang masih kita tutupi di hadapan Tuhan? Yang tidak Tuhan berkenan, yang Tuhan tidak berkenan, harus kita buka di hadapan Tuhan. Mungkin yang kita tutupi itu adalah akar pahit. Tidak terima dengan perbuatan orang lain. Akar pahit, simpan akar pahit. Simpan dendam. Rasa tidak terima dengan perlakuan orang lain.
tidak bisa mengampuni. Bagaimana mungkin bisa meraih pertolongan Tuhan? Tuhan bilang, kalau engkau tidak bisa mengampuni, Bapamu di surga juga tidak akan mengampuni kamu. Mungkin ada sesuatu yang ditutupi, perbuatan-perbuatan yang tidak memperkenan Tuhan. Mungkin ada yang simpan hal-hal seperti ini. Maka kita melihat yang ketiga, Elisa berkata, bukalah jendela yang di sebelah timur. Jadi tidak boleh ada yang ditutup-tutupi. Kalau datang sama Tuhan, semua terbuka. Seperti seorang pemungut cukai, dia datang sama Tuhan. Tuhan, ini aku. Aku orang berdosa, Tuhan. Ini aku, Tuhan. Tapi seorang Farisi dia berkata, Tuhan, aku tidak seperti pemungut cukai. Dia menyalahkan orang lain, membenarkan diri sendiri, tidak memperkenan Tuhan. Tuhan bilang, orang ini pemungut cukai pulang dengan dibenarkan oleh Tuhan. Maukah kita pulang dengan dibenarkan Tuhan? Maukah kita pulang dengan diberkati Tuhan? Tepuk tangan bagi Tuhan. Maukah kita terus menjadi pelaku-pelaku firman-Nya? Kita lihat dalam ayat 17, panahlah. Panah sejauh mungkin, kata firman Tuhan. Sejauh mungkin dengan tepat. Panahlah sejauh mungkin. Apa maksudnya? Firman Tuhan katakan itu anak panah kemenangan dari Tuhan. Tuhan akan mengalahkan Aram sampai tuntas. Kita imani janji Tuhan. Kita percaya firman Tuhan. Kalau Tuhan berkati, kalau Tuhan tolong pasti sampai tuntas. Amin. Kalau Tuhan berkati, dia akan berkati sampai tuntas. Kalau Tuhan sembuhkan, dia akan sembuhkan sampai tuntas. Apa mustahil bagi Tuhan? Tidak ada mustahil. Yeremia 32 ayat 27 berkata, adakah yang mustahil untukku? Maka kita akan menjawab sama Tuhan, Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi Engkau. Engkau Allah yang berkuasa, Engkau Allah yang luar biasa. Tuhan bukan cuma sekedar berfirman. Kalau Allah berfirman dan kita ikuti firman-Nya, pasti apa yang dia ucapkan tergenapi dalam hidup kita. Sekali lagi, kalau dia berfirman, kita mendengar firman, kalau kita ikuti firman, maka kita akan pasti terima apa yang firman Tuhan katakan tergenapi dalam hidup kita. Jadi apapun artinya, respon kita terhadap firman Tuhan, itu pula yang Tuhan kembalikan kepada kita. Kalau orang respon firman Tuhan, Tuhan, aku mau jadi pelaku firman. Tuhan berkati dia. Artinya Tuhan kembalikan sesuai dengan responnya, tanggapannya kepada firman. Apa yang ditanggapi seseorang, apa tanggapnya seseorang terhadap firman, yaitu yang dikembalikan oleh Tuhan. Respon kita terhadap firman Tuhan, itu pula yang Tuhan kembalikan kepada kita. Tuhan itu pasti tolong kita, amin. Tuhan pasti tolong kita, tapi Tuhan mau lihat dulu respon kita. Jadi kalau iman kita cuma segitu, ya segitu yang Tuhan berikan sama kita. Tuhan berkata, kalau engkau punya iman sebesar biji sesawi, engkau bisa memindahkan gunung. Maksudnya gunung-gunung persoalan. Kalau engkau punya iman yang kuat. Ini hukum firman Tuhan. Kita baca dalam Matius 9 ayat 29. Matius 9 ayat 29. Lalu Yesus menjamah mata mereka sambil berkata, jadilah kepadamu menurut imanmu. Pagi hari ini, berapa besar iman saudara dan saya? Apa yang kita minta dan pohonkan, Tuhan pasti berikan. Kita harus punya iman. Seperti Tuhan berkata, jadilah kepadamu menurut imanmu. Kalau kita punya iman yang kuat, itu yang kita terima dari Tuhan. Mari perhatikan apa yang diterima Yoas. 2 Raja-Raja 13 ayat 25. Yoas bin Yoahas merebut kembali dari tangan Ben-Hadad bin Hasael kota-kota yang dalam peperangan direbut oleh Ben-Hadad dari tangan Yoahas ayah Yoas. 3 kali Yoas mengalahkan dia dan mendapat kembali kota-kota Israel. Memang akhirnya Yoas menang, tapi cuma 3 kali. Musuh persoalan rintangan dikalahkan, tapi cuma 3 kali. Dan kita bertanya, kenapa kok cuma 3 kali? Kita baca ayat ini, 18 dan 19 dari 2 Raja-Raja 13. Sesudah itu berkatalah Elisa, ambillah anak-anak panah itu, lalu diambilnya.
Setelah diambilnya, berkatalah Elisa kepada Raja Israel, kepada Yoas, pukulkanlah itu ke tanah, lalu dipukulkannya 3 kali. Kemudian ia berhenti. Tetapi gusarlah abdi Allah itu kepadanya serta berkata, seharusnya engkau memukul 5 atau 6 kali, dengan berbuat demikian engkau akan memukul Aram sampai habis lenyap. Tapi sekarang hanya 3 kali saja engkau akan memukul Aram. Apa maknanya? Jangan batasi kuasa Tuhan. Amin. Amin. Jangan batasi kuasa Tuhan. Jangan batasi pertolongan Tuhan dengan perasaanmu. Jangan batasi pertolongan Tuhan dengan kemauanmu. Yoas pikir suruh pukul tanah itu 3 kali, dia pukul 3 kali. Elisa bilang, ambil lalu pukulkanlah itu ke tanah. Tapi Yoas pukul 3 kali. Dan Elisa gusar. Harusnya engkau bisa mukul 5-6 kali, maka Aram akan dikalahkan sampai tuntas. Elisa mau Aram, bicara persoalan, dihancurkan sampai tuntas. Tuhan juga mau nolong kita sampai tuntas. Tapi persoalannya terletak pada diri kita. Apakah kita cuma sekedar pukul, cuma sekedar beriman, apa terus kita beriman sampai tuntas. Apa yang Tuhan mau? Apa yang Tuhan mau melalui Elisa? Apa yang Tuhan mau melalui firman Tuhan? Tuhan bilang melalui Elisa kepada Yoas, pukul. Jadi tugas Yoas cuma pukul terus. Artinya imani. Bagian Tuhan, mujizat terjadi. Amin. Tepuk tangan bagi Tuhan. Imani terus. Mujizat Tuhan terjadi. Kalau Tuhan tolong pasti tuntas. Allah pasti tolong kita. Tapi ingat yang pertama, ambil busur dan anak-anak panahmu. Ambil busur dan anak-anak panahmu. Artinya gunakan imanmu. Gunakan imanmu dan dalam segala kondisi dan situasi. Pemain musik. Gunakan imanmu dalam segala situasi dan kondisi. Yang kedua, tarik busurmu. Gunakan imanmu dengan sasaran yang tepat. Jangan cuma asal ucapkan firman. Yakini firman. Lakukan, jadi pelaku firman. Yang ketiga, buka jendela hatimu. Beri ruang untuk Tuhan. Firman-Nya menerobos dalam hatimu. Jangan ada yang disembunyikan. Terbuka di hadapan Tuhan. Yang keempat, panah sejauh mungkin. Jangan batasi kuasa Tuhan. Pasti engkau dan aku akan meraih pertolongan Tuhan. Amin. Tuhan ada bersama kita pagi hari ini. Mari sama-sama bangkit berdiri. Sebuah pujian kita naikkan kepada Tuhan. Tuhan, setiap janjimu kusimpan dalam lubuk hatiku. Setiap janjimu Tuhan kusimpan dalam lubuk hatiku. Lewati setiap masalah, tiap tetes air mata dalam hidupku. Dia berjanji menolong saudara dan saya. Setiap janjimu Tuhan kusimpan dalam lubuk hatiku. Haleluya. Mari kita nyanyikan pujian ini bersama-sama. Setiap janjimu Tuhan kusimpan dalam lubuk hatiku. Lewati setiap masalah. Lewati setiap masalah, tiap tetes air mata dalam hidupku. Janjimu menopang hidupku, kasihmu menuntun langkahku dalam setiap waktu. Menolongku yang aku tahu. Mari setiap kita dengan iman berkata, setiap janjimu Tuhan.
Janji-Mu Tuhan ku simpan dalam lubuk hatiku. Lewati setiap masalah, setiap tetes air mata dalam hidupku. Janji-Mu menopang hidupku, kasih-Mu menuntun langkahku dalam setiap waktu. Menolongku yang aku Katakan terima kasih Tuhan buat kasih setia-Mu. terima kasih buat kasih setiamu. Penyertaanmu sempurna, janji-Mu tak pernah terlambat. Katakan sama Tuhan, terima kasih Tuhan buat kasih setia-Mu. Terima kasih buat kasih setiamu. Penyertaan-Mu sempurna Tuhan. Imani penyertaannya sempurna untuk kita. Terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setiamu di dalam. Kembali katakan terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan buat penyertaan. Terima kasih, Ibu Gembala akan berdoa. kasih setiamu. Penyertaanmu sempurna, janji-Mu tak pernah terlambat. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat firman-Mu.
Terima kasih Tuhan, terima kasih buat kesetiaan. Haleluya, haleluya. Ampuni kami Tuhan, kalau pada saat-saat kami memperoleh kesempatan untuk mencari Engkau, tetapi kami memakainya untuk kesenangan diri kami sendiri. Haleluya. Seolah keadaan membuat menjadi satu alasan bagi kami untuk dapat mengutamakan kepentingan diri kami sendiri. Haleluya. Ampuni kami Bapa kalau kami kurang setia di hadapan Engkau. Ampuni Bapa kalau kami didapati Tuhan kurang jujur memakai waktu-waktu kami. Ya. Tapi pagi hari ini kami menjumpai Allah yang setia kepada kami. Haleluya. Pagi hari ini kami berjumpa dengan Allah yang sangat mengasihi kami. Allah yang dengan setianya ingin memulihkan kehidupan kami. Haleluya. Di ujung tahun 2021 ini Tuhan, kami boleh melihat kehidupan kami. Betapa tapak-tapak yang kami lalui, jalan yang kami lalui terlalu menyakitkan Tuhan. Tetapi pagi hari ini Bapa, dengan kelemahan kami, dengan keadaan kami memohon kepada Engkau. Ajar kami Bapa untuk kami melakukan hidup kami sesuai dengan iman kami kepada Engkau. Iman yang dipimpin oleh firman kebenaran. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Pujilah nama-Mu Tuhan. Tangan Allah Haleluya, yang haleluya. rajin, tangan Allah yang setia, tangan Allah yang berhasil, tangan Allah yang tidak kurang panjang melatih kami untuk kami dapat melakukan Tuhan sasaran iman kami, supaya kami setuju dengan kebenaran firman-Mu, setuju dengan arahan-arahan yang Tuhan ajarkan. Engkau pelatih bagi iman kami, Engkau pembimbing iman kami, dan dengan ketekunan-Mu Tuhan, Tuhan terus membawa kami supaya kami berhasil dalam perjalanan iman kami kepada Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Masih ada kesempatan yang Tuhan berikan buat kami. Kami tidak tahu Tuhan berapa lama kesempatan yang Tuhan berikan buat kami. Tapi biarlah itu menjadi langkah terakhir buat kami. Langkah yang menuju kepada keberhasilan. Haleluya. Langkah yang menuju kepada kesenangan abadi. Langkah yang memuliakan Tuhan. Amin. Langkah yang membuat kami dikatakan hamba yang setia, hamba yang berhasil, hamba yang menyenangkan tuannya. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Glory, glory. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Yesus, Roh Kudus tolong kami. terima kasih. Bukakan setiap hal-hal yang menutup arah pandang kami. Oh Yesus, haleluya. Kami mau ada di dalam sasaran-Mu Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Allah yang setia, kami nikmati Engkau. Yesus Tuhan, haleluya. Allah yang kudus, kami nikmati Engkau dalam langkah-langkah hidup kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Yesus, 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 Yesus. Syukur. Banyak hal yang tidak kami ketahui di hadapan kami, tapi kami mau maju bersama dengan Engkau. Kami berjalan bersama dengan Engkau. Tolong kami Bapa, tolong kami
kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih untuk firman kebenaran yang sudah berbicara, yang berjalan bersama dengan kami. Hari ini kami start bersama dengan Engkau. Haleluya. Dan kami percaya Tuhan yang membuat kami menang dan menang dan menang dan menang. Jemaat Tuhan GPDI Alfa Omega. Haleluya. Menikmati Tuhan dalam jalan-jalan hidupnya, dalam bekerjaannya, dalam rumah tangganya, di dalam segala sesuatunya. Tuhan buat kami berhasil, Tuhan buat kami menang, Tuhan buat kami berhasil mengatasi segala galanya, segala kuasa-kuasa dosa diatasi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Apa yang selama ini menaklukkan kami, pagi hari ini kami kalahkan dengan iman kami. Amin. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpuji namamu Tuhan. Kami lebih daripada orang yang menang. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Kami tunduk dengan firman-Mu. Kami mau berjalan dengan sabda-Mu. Berkati semua umat-Mu Bapa. Pulang dengan diberkati Tuhan. Sekarang saudaraku yang dikasih Kristus, kita pulang dengan bawa berkat Allah Bapa, kasih sayang Yesus Kristus, dan persekutuan di dalam Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Semua yang percaya katakan amin. Tuhan berkati.